wabarakatuh. Welcome back to my channel Duel Love. Semoga Duel Lover semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang 7 alasan mengapa teman-teman semua harus melanjutkan kuliah S2, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Nah teman-teman, sebenarnya kalau misalkan kita tuh udah lulus, udah menjadi fresh graduate gitu ya, sebenarnya oke-oke aja kalau misalkan teman-teman itu memang mau mengaplikasikan ilmu, baik itu secara praktek ataupun teori di suatu perusahaan atau mungkin sekolah kalau sekolah, universitas kalau universitas gitu ya. Sebenarnya oke-oke aja, tapi juga nggak ada salahnya kalau misalkan kita itu pengen personal branding kita, terus juga pengen investasi terhadap diri kita, karena pendidikan itu adalah investasi yang jangkanya itu tidak terbatas gitu teman-teman ya. Karena kita kalau dibekali ilmu, kita itu kemana aja kita bisa hidup. Tapi kalau dibekali harta, dijual aja udah habis. Nah kalau ilmu ini kan gak bisa dijual tuh, tetap aja ada dalam diri kita. Itulah mengapa teman-teman semua itu harus investasi kepada diri sendiri. Contohnya seperti melanjutkan S2 ke luar negeri ataupun di dalam negeri gitu. Jadi nggak ada ruginya teman-teman. Itu investasi dan personal branding untuk teman-teman semua. Nah, apa aja sih alasannya? Ini dia 7 alasannya. Yuk dicek. Alasan yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan atau skill teman-teman semua. Nah, kemampuannya ini nanti akan lebih expert, akan lebih tinggi, dan akan lebih menguasai lah di dalam bidang tersebut. Misalkan aku S1 aku adalah jurusan bahasa Inggris, terus S2 aku adalah bahasa Inggris juga, tapi MA in TESOL. Nah, itu nanti aku tuh expert gitu di situ. Maksudnya gini, maksudnya kayak aku tuh bisa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu aku ketika nanti aku bekerja itu lebih lagi gitu mengaplikasikannya, karena aku tuh punya teori yang berbeda gitu. Karena kalau S2 itu dosen itu menekan kita lebih, bukan kayak S1. Kayak S1 tuh masih kayak, menurut aku sendiri ya, aku tuh kuliah di UBL, itu S1 aku tuh kayak masih enak lah, masih seru lah gitu, masih dibilang seru. Tapi ketika S2 itu nggak ada seru-serunya sama sekali. Kayak di kelas itu tuh bener-bener kompetitif di kelas. Terus itu di kelas itu bener-bener kita itu harus bisa dan harus punya bekal gitu untuk bisa masuk kelas, supaya kita bisa aktif di kelas, supaya kita bisa ngobrol sama teman-teman, komunikasi sama teman-teman, enak diskusinya juga, nanti kita bisa dapat poin gitu. Nah gitu, jadi beda banget ketika teman-teman bisa melanjutkan S2 baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kita tuh bisa lebih expert dan bisa lebih menguasai bidang itu gitu. Jadi teman-teman semua, dalam hal ini aku saranin teman-teman untuk kayak misalkan nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan mau langsung kerja aja setelah lulus S1, atau juga bisa juga melanjutkan S2. Nah, jadi itu keputusan teman-teman semua. Tapi di sini aku kasih tahu alasannya dan beda banget juga. Satu lagi, kalau misalkan exam, kalau di Indonesia itu kayak kita tuh nulis dengan mungkin hanya durasi waktu paling lama itu 1 jam ya, kita durasi waktu, dan itu kadang-kadang close book, kadang-kadang open book. Tapi kalau di tempat aku dulu S2 itu bener-bener open book, tapi theoretical sama praktikal, nggak teori sih, praktek gitu. Kayak apa ya, kayak bukan lagi menanyakan bagaimana misalkan gini, bagaimana cara mengajar siswa dengan kemampuan yang low, misalkan gitu. Nggak lagi kayak gitu. Kita tuh prakteknya, bagaimana supaya menjadikan kelas itu adalah student center. Metode apa yang kau pakai, strategi apa, itu nanti kita masukin juga. Siapa yang memberi pernyataan tentang, kalau misalkan creation theory biasanya ya, kalau misalkan anak-anak bahasa Inggris tuh taunya misalkan pakai creation theory, misalkan mengatakan bahwa di kelas itu harus student center. Jadi teacher itu bukan sebagai monitor, tapi sebagai fasilitator gitu. Nah, banyak yang seperti teori-teori yang seperti itu, dan juga praktek-praktek yang seperti itu yang dimasukkan ke dalam final exam. Jadi beda banget ya. Juga final exam kalau aku di India itu 4 jam. So 4 jam itu rasanya sangat amat pendek sekali, karena soalnya tuh kayak cuman 3 biji gitu ya, bukan cuma 1, 2, 3 poinnya itu masing-masing satu nomor itu poinnya masing-masing 3, ada yang 5, ada yang 7, beda-beda.
Nah, dan itu dikasih kita 4 jam, terus nanti ada jeda waktu kayak 15 menit untuk istirahat, untuk kayak dikasih, biasanya sih dosennya itu ngasih chai, ngasih teh gitu, terus juga ngasih snack kayak gitu. Jadi kita tuh bener-bener tapi di kelas nggak keluar-keluar. Kalaupun keluar juga mau ngapain, mau nyontek-nyontek apa, buku ada di depan kita, udah bisa kita lihat. Tapi ya itu nggak ada yang kita cari itu di buku gitu loh, jarang ada gitu, karena kita tuh benar-benar menggunakan akal kita, benar-benar menggunakan kreatif kita, benar-benar menggunakan pemahaman kita ketika di kelas. Nah gitu bedanya S1 sama S2, makanya aku melanjutkan studi aku ke S2 gitu. Alasan yang kedua adalah menunjukkan bahwa kita itu lebih unggul. Kita tuh punya personal branding loh kalau kita sudah S2 gitu. Bukan berarti kalau S1 itu nggak ada personal branding, ada personal branding, dan kalian tuh harus explore lebih, dalam artian pengalamannya harus banyak gitu. Seperti misalkan nih ada lowongan, aku yang udah baca-baca banyak banget tentang lowongan di NGO internasional, itu rata-rata mereka itu mensyaratkan teman-teman semua untuk lulusan S2 dengan pengalaman minimal 2 tahun. Kalau S2 tuh minimal 2 tahun pengalamannya. Terus apa maksimal apa minimal gitu ya. Terus kalau S1 itu minimal 5 tahun. Can you imagine gitu. Jadi udah berapa lama banget kita mengeksplor banyak hal, terus berkontribusi banyak hal di suatu tempat atau di suatu perusahaan. Nah, jadi gitu, itu bedanya. Jadi kalau misalkan lulusan S2 itu tuh kita tuh memang lowongannya itu lebih banyak gitu. Kita juga lebih unggul dari teman-teman semua, karena teman-teman yang kita temuin di zaman sekarang ini 2022 ini ya, itu banyak banget yang memang sudah lulusan S1. Nah, apa salahnya kalau kita melanjutkan S2? Nah, S2 dengan beasiswa, jangan memikirkan kayak gimana ya biayanya bla bla bla. Sekarang banyak banget beasiswa tersedia di mana-mana. Indonesia itu sudah bekerja sama dengan berbagai negara. Jadi jangan khawatir, banyak banget yang sekarang lagi dibuka tuh LPDP. Nah, ini dia posternya. Kalau misalkan teman-teman emang pengen banget tahu bagaimana sih step by step lolos LPDP, terus esainya seperti apa, karena sebenarnya banyak banget contoh-contoh di Google, di YouTube itu tentang cara menulis esai yang baik, cara lolos LPDP dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tuh nggak bisa Q&A interaktif gitu. Bisa sih sebenarnya lewat Instagramnya, tapi nggak langsung gitu. Nah, di kelas ini kelasnya 1 bulan. Di kelas ini teman-teman semua nanti akan disajikan esai yang memang sudah lolos di beasiswa LPDP. Terus juga rata-rata teman-teman ini adalah master degree di beberapa PTUD, perguruan tinggi utama dunia. Jadi mereka ini sekarang lagi pengayaan bahasa kalau nggak salah. Jadi mereka ini sekarang lagi pengayaan bahasa dan akan berangkat nanti gitu. Jadi belum berangkat, mereka ini masih di Indonesia. Tapi mereka sudah keterima LPDP dan akan mengapply beberapa universitas yang ada di luar negeri gitu. Jadi mereka tuh belum dapat LOE. Mereka ini ada yang udah dapat, ada yang belum dapat gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kamu ikut silahkan. Nah, teman-teman, jadi memang kita itu punya personal branding sendiri, lebih unggul lah dari teman-teman yang lain, karena sekarang S1 tuh udah marak, udah banyak banget di mana-mana. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kuliah melanjutkan S2, itu usahakan dengan beasiswa. Aku S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 insya Allah beasiswa. Doain ya teman-teman semua. Nah, jadi itu yang kedua. Lanjut ke yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah memperbesar peluang jodoh. Nah, jadi ini tuh kayak gimana ya, rada-rada gimana gitu sih sebenarnya. Tapi ini juga keuntungan memang di zaman sekarang yang serba modern dan serba melihat segala sesuatunya gitu ya. Ya, kita sadar saja kalau misalkan kita itu maybe kurang di good looking, kita harus ada nilai plusnya. Dan for your information, semua baik itu laki-laki atau perempuan yang ingin berkomunikasi lebih dengan kalian, intens, dekat dengan kalian, lebih close lagi, itu pasti punya alasan. Pasti ada hal lebih yang mereka tuh lihat di kita.
Nah, kalau misalnya kita lulusan S2 itu bakal memberikan hal lebih tersendiri bagi kita gitu. Dan nanti setelah S2 juga kita setelah mungkin mendapatkan jodoh kita bisa melanjutkan S3 gitu. Jadi memang harus komitmen antara pasangan kalian gitu. Sesama pasangan kalian harus komitmen. Ini gimana nih? Aku udah nikah nanti nih sama kamu, harus gimana? Apa aku harus S2 aja? Apa nggak boleh S3 atau boleh S3 atau gimana gitu. Jadi itu dikomunikasikan sama teman-teman semua. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu nomor 3 adalah memperbesar peluang jodoh, karena ya itu tadi kalau misalkan aku sih bukan aku bukan PNS itu. Kalau di Indonesia kan PNS itu kayaknya grade-nya tinggi banget ya untuk seorang perempuan. Jadi kayaknya nih ya menurut riset ya, karena teman-teman aku banyak banget yang ngepet banget pengen PNS gitu. Jadi mungkin di mata mertua gitu ya, kalau seorang PNS itu kayaknya sudah perfect mungkin ya. Nah, begitu mungkin. Nah, kita nggak PNS, tapi kita ada lulusan S2. S2-nya juga baik itu dalam negeri ataupun luar negeri is okay. Dan pastikan bahwa nggak pastikan sih, usahakan gitu ya. S2-nya itu S2 beasiswa, biar nanti koneksinya lebih gitu. Ada koneksi ini, koneksi itu. Kalau self finance itu kayak struggle-nya juga nggak gimana-gimana banget gitu. Kalau scholarship hunters itu beda loh. Mentalnya itu beda gitu. Jadi kalau mau dibanting, mau di kayak mana juga tetap aja dia akan berdiri tegak dan maju gitu. Gitu kalau anak-anak beasiswa ya. Nah, itu tadi yang ketiga. Lanjut ke yang keempat, yaitu posisi kerja dan gaji yang lebih tinggi. Nah, ini tuh bener banget seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Sebenarnya kan banyak juga sih teman-teman yang bertanya, kalau misalkan lulusan S2 luar negeri itu bisa kerja apa aja sih? Mostly untuk kayak lulusan bahasa Inggris gitu ya, udah bahasa Inggris di luar negeri, udah kayak cuman jadi guru kalau nggak jadi dosen gitu, terus kalau nggak jadi penerjemah, kalau nggak interpreter, apa lagi ya? Nah, kayak gitu sebenarnya teman-teman kita tuh bisa gabung ke NGO internasional, karena NGO internasional ini banyak juga yang memang membutuhkan lulusan dari jenjang pendidikan, kayak misalkan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan mungkin ekonomi banyak banget lah. Kalau ekonomi mah di NGO internasional. Aku nih fokus ke jurusan aku aja ya, jurusan bahasa Inggris. Jadi memang bisa banget gabung ke NGO. Nah, seperti aku bilang tadi juga di yang pertama tadi, bahwa NGO ini mensyaratkan teman-teman minimal itu ada yang S2, apalagi kalau senior staff, senior officer. Jadi kalau senior officer itu rata-rata S2. Senior officer tuh gajinya berapa sih? Aku tuh pernah baca gajinya itu kisaran 40 sampai 50 juta per bulan. Itu belum tunjangan bla 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 bla. Jadi memang kalau misalkan teman-teman semua itu berpikir untuk masuk ke NGO, itu udah harus di list dan di search gitu, di explore. Apa sih kemampuan saya yang harus saya tingkatkan? Bahasa apa selain bahasa Inggris yang harus saya tingkatkan gitu. Jadi ketika kita S2 juga, kita itu harus explore beberapa banyak hal. Jangan S2 yang kupu-kupu, kuliah pulang. Lanjut ke yang kelima, yaitu peluang lapangan kerja yang semakin banyak. Jadi memang sadar nggak sih teman-teman semua, kalau misalkan sekarang itu kebanyakan beberapa perusahaan-perusahaan besar, beberapa kayak misalkan mau masuk kampus gitu, mau ngajar di kampus, atau mau masuk perusahaan-perusahaan Indonesia lah ya, perusahaan-perusahaan yang swasta, itu rata-rata mereka mensyaratkan itu teman-teman lulusan S2 dan akan diprioritaskan. Jadi kayak aku tuh beberapa juga baca job offer, jadi kayak lulusan minimal S1 buka kurung S2 diutamakan. Nah, itu nilai plus nggak sih? Nilai plus lah, berarti kalau kalian jurusannya S2 itu akan diprioritaskan gitu sama perusahaan tersebut gitu. Jadi peluangnya memang lebih banyak dan lebih besar juga, karena juga memang banyak banget perusahaan-perusahaan yang memang mensyaratkan kamu untuk kayak lulusan S2, prefer untuk lulusan S2 gitu, biasanya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk melanjutkan S2 ke luar negeri untuk investasi diri sendiri lah, itu intinya. Kalau misalkan ada orang yang bilang S2 itu nggak penting, mendingan kerja. Kalau S2 itu ada yang bilang gini, kalau S2 itu cuma ngabisin waktu aja, atau kalau sekolah itu cuma ngabisin waktu aja, mendingan kerja terus dapat duit. Lah, anak beasiswa gimana?
Anak beasiswa nggak kerja dan sekolah, kalaupun setelah lulus sekolahnya itu mereka tuh kalau nabung itu duitnya dapet, terus itu juga ilmunya dapet, terus itu juga gelarnya dapet, berarti 3 kan. Nah kalau misalkan kalian tuh kerja aja gitu ya, jadi ya udah dapat uang aja gitu. Dan kalau kalian kerjanya itu nggak kerja sambil menambah personal branding kalian, itu kalian nanti ya kita nggak tahu kedepannya pekerjaan kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman, kalaupun memang teman-teman itu nggak mau melanjutkan S2 ke luar negeri atau ke dalam negeri, jadi teman-teman itu harus punya target untuk mencapai pelajaran terhadap diri kalian. Misalkan gini, aku kerja nih di salah satu perusahaan, baik itu swasta ataupun negeri lah ya, suatu perusahaan. Nah udah kerja nih sekitar setahun 2 tahun, tapi kok kayaknya itu aja gitu. Terus kalaupun ada job offer kayak misalkan mungkin promosi, penaikan jabatan, teman-teman bisa naik, tapi juga kayak ada yang kurang nggak sih? Nah daripada teman-teman itu kalau Sabtu Minggu scroll Instagram, scroll TikTok, snack video, YouTube dan lain sebagainya, mendingan kayak belajar mungkin penambahan bahasa, mungkin skill-skill kayak cara berdagang, atau skill-skill yang sesuai dengan pekerjaan teman-teman semua, ataupun cross juga nggak apa-apa. Misalkan teman-teman mungkin kerja sebagai admin, atau kerjanya mungkin sebagai banker, tapi kalian tuh cross major, kayak bukan cross major, cross kerjaan, kayak misalkan mungkin belajarnya tentang bahasa. Oh, gimana sih bahasa Jerman itu, gimana sih bahasa Prancis itu. Sekarang kan bahasa Prancis itu udah kayak suatu keharusan nggak sih? Kayaknya perlu banget gitu loh belajar bahasa Prancis gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita tuh pinter, nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita tuh tahu suatu bahasa gitu. Jadi itu nilai plus tersendiri buat kalian, dan itu investasi tersendiri buat kalian gitu, pencapaian sendiri buat kalian gitu ya. Yang keenam yaitu menjadi bagian dari para intelek. Nah maksudnya nih gimana sih? Maksudnya kayak kita itu bisa membangun koneksi loh. Kalau misalkan kita tuh S1 dan S1-nya tuh kayak aku, S1-nya kayak explore, tapi nggak explore banyak gitu loh. Maksudnya nggak kebuka aja lah gitu pikirannya gitu. Nah kalau S2 itu kebuka banget pikiran aku, kebuka banget tuh kayak, oh aku tahu si ini, oh dari negara ini, oh dari dari provinsi ini gitu. Jadi aku tuh tahu dan aku tuh mengerti bagaimana cara menjalin koneksi gitu. Jadi kalau misalnya kita S2 itu koneksinya itu biasanya itu akan lebih beda banget bahkan dari S1 gitu ya. Jadi yang kedua adalah menjadi bagian dari para intelek. Nah para intelek ini biasanya kan mereka berada di suatu komunitas, berada di suatu tempat gitu kan. Makanya jangan ragu dan jangan takut untuk kita itu kayak berkenalan dengan siapapun gitu. Kayak misalkan kita naik kereta atau mungkin naik bus, terus ada orang di samping kita ngobrol aja. Siapapun mereka, kalau mereka orangnya intelek ya kita akan kecipratan juga intelek. Kalau dianya bukan intelek ya kita respect sama dia gitu. Jadi teman-teman semua, itu tadi kalau misalkan lanjut S2 yang keenam alasannya adalah teman-teman semua bisa menjadi bagian dari para intelek gitu. Yang ketujuh terakhir adalah kuliah S2 itu adalah investasi yang berharga. Pastinya kalau kita menyandang gelar itu adalah suatu investasi bagi kita sendiri, itu pasti banget ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan teman-teman udah masuk ke master, kayak misalkan teman-teman itu bachelor aja, terus kayaknya kurang nggak sih, ada yang kurang nggak sih kalau di master di tengah-tengah gitu kan. Jadi master itu di bawahnya ada bachelor, di atasnya itu ada PhD gitu, meskipun nanti ada postdoc ya. Tapi kan teman-teman kalau udah S2 itu berarti udah di tengah-tengah gitu kan. Jadi lebih fleksibel dan juga menurut aku sendiri itu lebih fleksibel dan juga kayak investasinya udah pas gitu. Investasi terhadap diri sendiri itu udah pas. Kalaupun nggak mau melanjutkan S3 itu it's okay, S2 enough gitu. Kalau misalkan memang tidak mau melanjutkan S3, tapi kalau mau melanjutkan S3 better gitu, lebih baik bahkan S3 gitu. Dan harus sesuai dengan tujuan kalian juga. Kalian tuh misalkan sudahlah ilmu aku udah pas nih di S2, misalkan mau jadi example ya, beberapa yang udah aku lihat itu kayak
dia ini melanjutkan S2 untuk menjadi kepala sekolah gitu. Jadi memang ada persyaratan tersendiri gitu. Terus juga ada juga untuk promosi jabatan. Jadi memang kalau mau jabatan ini dia itu harus lulusan S2, makanya dia ngambil S2. Nah, kalau misalkan sudah S2 terus mau S3, itu juga harus disesuaikan dengan pekerjaan teman-teman semua gitu. Jadi penting nggak sih, perlu nggak sih untuk melanjutkan S3 gitu. Jadi considerable-nya harus lebih tinggi lagi gitu ya. Nah gitu teman-teman semua, itu tadi 7 alasan kenapa kamu harus melanjutkan kuliah S2 baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi alasan ini untuk membantu teman-teman kayak mungkin mempertimbangkan, oke nggak ya, lanjut nggak ya. Dulu waktu aku pertama lulus S1 itu aku mikir lanjut nggak ya, gimana ya caranya gitu ya, step by stepnya apa aja ya gitu. Jadi kan aku dulu tuh nggak tahu, sama sekali nggak tahu gimana sih cara-caranya gitu. Bahkan mungkin kalau nyari di internet tuh nggak tahu. Dan ditelusuri dari beberapa sumber, memang kalau misalkan kita tuh mau apply baik itu S1 mungkin beasiswa, S2, S3, postdoc, itu tuh kita tuh harus ada seseorang yang memang sudah pernah berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi supaya kalau tanya-tanya tuh enak gitu, supaya tidak, kalau ada ragu tuh langsung set gitu. Nah kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi satu kali lagi, kalau misalkan teman-teman memang mau gabung kelas bimbingan beasiswa LPDP secara gratis, ini dia posternya, nanti link untuk pendaftaran Google Formnya nanti aku cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman semua. Oke? Itu tadi teman-teman, itu yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, di jenis beasiswa manapun, di negara manapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you very much for watching. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.